Halo semuanya, kembali lagi di podcast Cerita Nupi, di mana kami sebagai pasangan menceritakan perjalanan kami menjalani gaya hidup berkelanjutan, di mana kami terus belajar untuk mindful, menyadari diri, sekeliling, dan tentunya bumi. Aku Novia. Aku Yobel. Dan hari ini kita mau ngomongin soal kebiasaan aneh kami di rumah. Yang sebenarnya menjadi alasan di mana kita akhirnya pindah aku dari Jakarta ke Kabupaten Bandung. Kalau Yobel asalnya emang di Bandung. Nah, jadi hari ini kita tuh take-nya nggak di rumah kita di Bandung. Padahal sayang banget kita episode-nya ngomongin tentang rumah karena kita lagi di Jakarta dan karena beberapa pekerjaan pas banget juga berjodoh sama podcast Han kemarin ini. Wih, apa tuh podcast Han? Kasih tahu dulu. Jadi kita ikutan lomba podcast dan ya intinya berjodoh lah, karena berjodoh ikutan masterclass 2 hari kemarin. Karena pas banget itu di tengah-tengah antara kerjaan aku di hari Jumat ke Senin ini nanti ke Palembang. Iya. Jadi kamu sekarang langsung bergegas mencari studio. Iya. Untuk bikin video karena ini. biasa bikinnya di rumah, tapi karena kalau mau ke rumah harus ke Bandung dulu. Nah, jadi kebiasaan aneh ini sebenarnya itu tuh berkaitan sama alasan-alasan kita tuh milih pindah ke Bandung. Terutama aku. Karena kalau di Jakarta susah untuk melakukan kebiasaan-kebiasaan aneh ini. Contohnya nyembah rumput. Nggak ada rumput di rumput. Nyembah rumput. Iya bener sih, nyembah rumput. Iya. Dan Terus meluk pohon, nggak ada pohon. Apa? Meluk pohon. Meluk pohon. Tree huggers. Dandanin daun, bunga. Ngajak ngobrol sama kangkung gitu kan. Ya bener juga ya, kita Ya, suka ngajak ngobrol mereka ya. Ngajak ngobrol kalau kita mau ke Jakarta, mau tanaman ditinggal tuh, kayak sekarang hampir 2 minggu. Kita pasti ngomong, kamu baik-baik ya. Iya, sedih banget. Jadi ceritanya, aku tuh emang lahir dan besar di Jakarta. Dan kalau Yobel lahir dan besar di Bandung. Nah, pas kita pacaran LDR, tapi pas menikah kita menentukan untuk kalau bisa pindah ke Bandung, berjodoh sama tempat yang sekarang, yang biasa aku suka kontenin di Cerita Nupi. Nah, pertanyaannya apa hubungannya mindful living, sustainable, sama kebiasaan aneh kita di rumah Bandung? Banyak sekali ya. Kayak kalau di Jakarta tuh susah untuk, ya kayak sekarang kita bisa berkebun di rumah. Itu sebuah hal yang agak mustahil ya. Gak mungkin. Terus abis itu kemarin nih kita diundang di podcastnya Greenpeace. Pas banget kita ngomongin tentang hubungan kesehatan kesehatan mental sama lingkungan. Di situ juga ada satu pertanyaan yang menarik menurut aku buat dibahas hari ini di podcast kita sendiri, yaitu kenapa alasan waktu itu kita tuh memilih rumah tersebut di Bandung. Karena sebenarnya kita tuh tinggalnya di kabupaten. Jadi memang Bandung, tapi Bandungnya kalau kata orang Bandung diskotik, di sisi kota saeutik. Di pinggir Bandung sedikit, tapi nggak masuk Bandung. Iya, jadi makanya aku tulis di title tuh alasan kita pindah ke kabupaten, karena kita bisa melakukan kebiasaan-kebiasaan aneh. Ya walaupun kabupaten, kalau orang Bandung sendiri ya, ini ada kabupaten tuh ada yang Cibiru mepet mana, ada yang Buah Batu mepet selatan gitu kan. Jadi definisi kabupatennya beda, tapi kayaknya perlu dijelasin kabupatennya kita, situasi kayak gimana? Sebelum itu aku mau share soal yang tadi yang ditanya sama Greenpeace. Oh iya, gimana yang tuh? Soal apa? Pertanyaannya kan? Alasannya kenapa kok akhirnya milih pindah ke Bandung, ke kabupaten malah. Ya. Nah sebenarnya si deskripsi lokasi kabupaten ini adalah checklist rumah yang kita obrolin waktu pacaran. Iya, jadi kayak jodoh gitu waktu itu bener-bener nyarinya nggak terlalu susah ya. Kayak kita punya checklist beberapa kriteria rumah tuh pengennya kayak gimana sih gitu. Pengennya apa waktu itu yang kamu ingat, salah satu yang kamu pengen banget? Sebenarnya pengen banget tuh karena kayak disemogakan ini tuh kriteria bisa tercapai. Karena kan tabungan kita juga nggak banyak-banyak banget. Itu betul. Terus kita juga KPR dan sebenarnya adalah sebuah tabungan yang udah
tabung sekian tahun, pengennya tuh rumahnya bisa nyaman sesuai dengan kriteria yang kita pengen. Salah satu yang aku pengen banget tuh udara. Karena udara di karena aku tuh sebelumnya tinggal di ruko yang benar-benar sebelahnya tuh ekspedisi. Jadi tiap hari bunyinya tuh nit truk belakang. Nah itu sebenarnya, nah ini pas lagi parkir masuk ke kenapa aku kepikir kita perlu ngobrolin checklist rumah. Iya, karena dulu aku nggak ngerti guys kalau itu. Dan aku nggak ngerti kalau itu tuh ada rumah kayak gitu tuh ada yang ada truk nit mundur masuk ke kamar berisik banget. Dan bukan cuma debunya. berisik loh, tapi udaranya masuk, jadi karbon monoksidanya tuh masuk ke kamar Ya aku. pokoknya knalpotnya itu masuk ke kamar Novia, terus aku masuk, ini bau ya kayaknya, terus kamu ngomong enggak. Aku bingung, ini yang rusak hidung siapa. Jadi waktu itu kayak bener-bener aku tuh nggak ngerti karena Yobel pas lagi ngapel. Yobel ngapel. Sip. Dia tuh bingung kayak kenapa aku bisa bertahan di rumah kayak gitu. Iya, karena aku juga rumah di ruko. Tapi nggak se-chaos itu. Iya, emang keluarga Cina. Iya, Tinggal di ruko. chaos itu sama-sama lantai 2 kamarnya, lantai satunya toko, ya kan. Kalau kamu tempat parkir, gitu. Sama-sama daerah komersil. Cuma aku pinggir jalan, kamu ruko komersil. Tapi bedanya kamu ada truk tepat di sebelahnya, ada ekspedisi besar yang setiap pagi alarm bangunnya Novia itu tit. Tapi mobil mundur. Iya, jadi itulah yang menjadi satu concern, udara. Karena setelah kita pindah ke Bandung juga, itu tuh jadi makin berasa kayak, maksudnya setiap kali turun dari bus travel, kan kita selalu naik travel. Itu tuh langsung bau polusinya itu beda banget. Karena mungkin kayak ada perbandingan sekarang aku tinggal di gunung. Nah, dari sisi aku tiap hari ke Jakarta bengek pasti. Pasti hari pertama kedua stay di Jakarta, hidungku tuh paginya meler, mampet, terus berdahak, udah pasti itu. Kesian. Tapi aku anak teknik kan, tekniknya teknik lingkungan lagi. Jadi ini tahu nih pasti something to do with pollution. Nah, fun fact-nya adalah waktu pertama kali, tahun pertama ulang tahun kamu setelah kita jadian, aku ngasih hadiahnya adalah air purifier. Iya. Chaos banget. Sebenarnya buat kepentingan kita bersama. Awalnya mikirnya, oh ya udah ini pun nanti kan jadi aset bersama. Misalnya bisa dibawa ke rumah yang baru. Tapi pikiranku pertama tuh, ini tuh minimal udara di sini waktu kita lagi bareng-bareng lah minimal gitu ya. Mending lah gitu. Dan nah yang aku kaget juga kan, aku nggak pernah beli filter udara karena nggak ada kebutuhannya kan. Tapi aku tahu how it works. Nah harusnya filternya tuh umurnya setahun lah gitu ya. Kalau kondisinya biasa aja gitu, normal gitu. Ini 6 bulan ganti. Iya, bener-bener waktu itu sampai dekil banget, dan aku share di Story. di Instagram Carousel, dan itu bener-bener banyak banget yang komen. Jadi kayak itu adalah satu checklist yang kita pengen, udara yang bersih, deket sih sama dan puji Tuhan dapet yang deket hutan ya. Ya nggak hutan banget, tapi lebih dekat dengan hutan dibanding pusat kota. Iya bener, dan agak jauh dari pusat kota. Minusnya adalah kita jadi kalau belanja agak-agak kadang susah karena harus turun di gunung. Terus tapi plusnya jauh lebih banyak dan sangat ngefek ke kesehatan mental, ngefek ke cara kita komunikasi. Kalau di Jakarta suka berantem pusing, jadi emang ada hubungan sama mental health. Nah tapi pinnacle atau puncak dari ini kayak, oh ini keputusan yang tepat menurut aku adalah waktu kita mau nikah terus premarital check up. Ya itu benar-benar membagongkan. Jadi aku pernah bikin juga reelsnya tentang ini apa bagian scan bukan USG apa namanya? Di X-ray. Jadi aku sama Yobel waktu itu premarital check up before marriage. Terus dokternya nanya, kamu ngerokok ke aku? Padahal aku sebenarnya nggak pernah nyentuh rokok sama sekali. Gitu. Dan nggak ada perokok di rumah? Iya, saat ini udah nggak ada. Terus habis itu jadi kayak waktu itu aku sebenarnya udah curiga karena udah tahu lah keadaan rumah kayak gimana, keadaan rumah orang tua aku. Jadi nggak kaget, dan itu ada kabut gitu. Makanya kita merasa makin bersyukur dapat rumah di Kabupaten Bandung ini. Ya, gitu. nah itu checklist pertama kan. Udara. Iya, apalagi yang kamu ingat?
Kan rumah yang nyaman tadi kamu bilang. Terus tadi bahas udara. Terus berkaitan sama kebiasaan-kebiasaan aneh yang bisa kita lakukan. Yaitu bisa ngompos dengan mudah, bisa berkebun. Kita kemarin panen kangkung, panen jahe, bisa milah sampah. Ya kalau di Jakarta ya mungkin bisa juga, tapi yang paling signifikan itu adalah bisa ngompos dan berkebun. Bisa ngompos dan berkebun. Nah, tapi ada alasannya. Orang kan mungkin ada yang bilang berkebun ya kayak pengen berkebun aja. Kayak nanam monstera yang cantik gitu. Tapi kan alasan utamanya bukan itu. Iya, karena alasan utamanya ada di episode sebelumnya ketika kita ceritain soal mimpi kita agak lain. Ya. Nah, kebiasaan-kebiasaan inilah yang kita lakukan supaya bisa menuju ke mimpi kita, yaitu bisa deket sama sumber. Nah, tapi aku mau cerita kenapa kriteria tadi ya, kayak udara bersih yang paling mungkin kerasa ya buat teman-teman Jakarta gitu. Terus pengen bercocok tanam gitu. Kenapa pengen tinggal di daerah yang agak dekat, sebenarnya checklistnya itu agak dekat hutan. Nah, itu obrolannya kalau nggak salah muncul dari aku. Ya, karena Novia kan nggak pernah kebayang lihat sayur kangkung tumbuh dan manen sendiri aja dia kaget. Ini bisa dimakan nggak gitu? Jadi pertama kali kayak ini beneran bisa dimakan. Ya jadi ide-ide kayak bahkan bercocok tanam itu tuh nggak ada di kepala Novia sama sekali. Nah adanya di aku, gitu kan. Alasannya karena satu aku aware dengan krisis iklimnya. Terus yang kedua aku tuh tahu nih banyak makanan yang dihasilkan sama petani-petani kita tuh antara ada pestisidanya lah. Terus distribusinya panjang, terus petaninya kan kena tengkulak gitu loh, jadi kena bandar-bandar. Buat yang masih bingung tuh maksudnya adalah di tengah antara si produsen atau petani ke konsumen itu tuh ada banyak hal yang kita tuh ada middleman-nya. Ada middleman-nya yang jadi bikin petani yang nggak sejahtera. Dan bikin kitanya juga nggak secure. Nah, sebenarnya tuh sayurnya dari mana? Nah, kamu kan sekarang udah bertani kan. Terus kita juga subscribe satu program gitu, beli langsung dari petani. Namanya Kami Seni Tani. Kami Seni Tani. Nah, tapi kita sempat ke pasar tuh minggu lalu tuh. Jadi kita udah subscribe itu, kita udah berkebun sendiri, terus kamu ke pasar. Kayaknya gara-gara udah mengalami seni taninya sendiri dan sudah nanam sendiri, kamu jadi muncul pertanyaan waktu ke pasar. Kok harga tempe cuma 5.000 dari dulu. Maksudnya aku tuh ya bersyukur harga nggak naik ya kan. Harga tempe tidak naik karena kan tempe enak sekali gitu. Dengan harga yang segitu itu tuh benar-benar berharga buat kita. Karena kemarin ngobrol sama teman kerjanya Yobel yang tinggal di Filipina, itu harga tempe bisa ratusan ribu. Ya 80.000 cuman sekotak gini dan bukan kotak balok gitu loh. Iya yang kecil. 80.000. Kalau yang gede berarti ratusan ribu. Iya di UK juga sama tuh. Iya, jadi kalau kita bisa beli tempe 5.000 itu tuh bingung gitu ya. Privilege. Itu antara memang murah banget atau pedagangnya dalam konteks ini pengusahanya atau petaninya gitu ya. Iya. Ini dapat berapa gitu kan. Aku tuh ngebayanginnya mereka tuh pasti kan harus dipotong-potong tuh dari tempe 5.000, berarti 5.000 itu nggak 100% buat mereka gitu kan. Iya. Nah, itu udah dia nggak langsung dari petani, si pembuat tempenya nggak langsung dari pabriknya, ada middleman-nya. Itu mau berapa untungnya? Emang bisa dapet, maksudnya emang bisa sejahtera gitu. Sesuatu yang emang kita berdua tuh concern gitu tentang keadilan sosial. Barusan aja kita ke Way Station di salah satu di Jakarta Utara. Terus kita kirim sampah-sampah anorganik kita yang udah aku pilah, yang udah kita pilah di rumah orang tua. Karena walaupun kita bolak-balik Jakarta Bandung, kalau kita lagi di Jakarta, kita tetap memilah sampah. Dan kompos sekarang mulai jadi di dua tempat kompos jalan. Jadi di rumah orang tua dan di rumah kita di Kabupaten Bandung. Supaya bisa tetap nih kita nggak memproduksi sampah ke TPA. Jadi kita tadi sempetin buat setor. Nah, itu aja yang maksudnya swasta ya, maksudnya di perkotaan. Mereka tuh tadi abangnya tuh bener-bener di tempat yang booth kecil di kaleng kontainer itu loh yang kayak pop up gitu, kontainer yang biasa buat kendaraan dibikin jadi booth. Iya, terus dia di dalamnya lagi tidur pas kita lagi datang, karena kan emang nggak harus standby terus kan. Cuma kasihan banget, itu bener-bener kita di luar aja panasnya luar biasa.
Ini jam 12-an, maksudnya pas jam 12 ya diungkep di kaleng. Iya, ini masih jam 2. Dia diungkep di dalam kaleng. Maksudnya kayak kaleng besar gitu. Dan dia harus ngerasain itu dari mungkin jam 12 atau 11 udah panas ya, sampai nanti jam 4 atau jam 5 gitu. Dengan keadaan kayak gitu. Terus ya itu kan maksudnya. Itu baru yang bersih loh. Apalagi yang teman-teman pemulung yang selamanya jadi frontliner ya gitu, kalau buat ngurusin sampah-sampah kita yang kita pikirkan nanti teman-teman pemulung ngambil itu kan kondisinya tidak saniter, bener, kena stigma gitu kan, gaji tidak ada tepatnya gaji. Iya, makanya jadinya ya kebiasaan di kita yang kita bangun adalah sebisa mungkin kita tahu disalurkan kemana, terus ya milah, jadi kalaupun sampai diambil sama sektor informal kayak pemulung atau petugas sampah, kondisinya layak gitu. Iya, makanya kita concern tuh sama harga tempe 5.000 karena kita ngebayangin nih, ini tuh nanti mereka makan apa gitu. Jadi kayak gitu, hal yang kita bisa maksudnya mimpikan lah di rumah kita di Bandung ini. Paling nggak semakin dekat dengan alam dengan cara berkebun. Cuma gini loh, orang ngomong punya rumah sedekat mungkin dengan alam, semua orang juga pengen kayak gitu. Iya. Tapi di podcast ini kayaknya aku pengen kayak kita menjelaskan gitu, kenapa jadi penting di era krisis iklim sekarang. Jadi kalau tadi kan cerita soal yang udah disebutkan bercocok tanam, pangan biar jelas, berkeadilan, milah sampah, biar ngompos, sudah kan. Which is sebenarnya beberapa memang bisa dilakukan di kota. Betul. Nah tapi alasan terbesar kenapa nyari rumah di kabupaten yang relatif dekat dengan hutan, itu biar bertahan dari krisis iklim. Benar. Hal yang aneh lagi yang kita lakukan adalah sebenarnya lebih ke Yobel sih. Waktu pacaran, Yobel tuh suka memperhatikan sesuatu yang aneh, yang kayaknya orang-orang tuh jarang banget perhatiin. Apa tuh? Kita pernah lagi di ice cream shop, kamu liatin lantainya, terus kamu bilang, ini lihat tuh, lantainya gerak. Maksudnya apa sih? Turun. Itu sesuatu yang kayak, kalau sebagai cewek, dulu aku juga nggak terlalu ngerti tentang lingkungan, baru kayak belajar dikit. Aku kayak nggak akan pernah aku kayak memperhatikan itu gitu. Nah, salah satu concern kamu adalah tanah. Ya, nah, sebenarnya tanah dan air itu nyambungnya. Konteks yang tadi sebenarnya lebih dalam konteks Jakarta tenggelam. Tapi tenggelamnya ada dua nih, tenggelam karena air laut naik gara-gara pemanasan global, gara-gara semua kegiatan kita. Ada yang satu lagi kalau di Jakarta konteks spesifiknya, ekstraksi airnya gila-gilaan. Iya. Nah kebetulan tempat es krim itu di tempat yang gila-gilaan ekstraksi airnya. Kebayang lah ya daerah mana gitu ya? Nggak kebayang sih mereka. Nggak kan udah Cina nih. Udah Cina. Dekat tempat yang turun. Tadi udah disebut lah beberapa kan. Ya ada area-areanya. Kalau bener nebak dapat apa? Kalau bener yang bener di komen bisa dapat kupon. Buat dapat doa dari kita, mestinya mereka yang doain kita tahu. Kan kita biar bisa menang podcast-an. Betul. Doakan ya kalau kami udah sukses, kami bisa bagi-bagi hadiah. Iya, nanti kalau kita menang terus kita sukses, pasti sering bikin giveaway produk ramah lingkungan. Amin. Membantu UMKM lokal. Amin. Tapi balik lagi ke kriteria soal tanah dan air. Kalau air itu, aku tuh kan anak teknik lingkungan tuh kayak avatar gitu loh. Kayak bagaimana mengolah limbah-limbah dan zat-zat beracun dan berbahaya ini biar jadi aman buat lingkungan. Nah salah satunya tuh air. Nah air itu aku tahu kondisi, bisa di googling deh. Sungai kita tuh sungai tercemar Citarum di dunia, kayak semua ngelihat. Sampah salah satunya, tapi banyak juga isu kayak tekstil. Terus yang aku dekat isunya adalah, kamu tahu nggak dulu Bandung itu tuh kayak danau raksasa? Nggak tahu. Ya jadi Bandung tuh dulu danau raksasa. Sorry banget, geografi aku bagus. Kamu tahu soal Tangkuban Perahu? Tahu dong. Tahu sejarahnya? Dibalik kan gunungnya. Nah itu tuh ada hubungannya sama itu. Tapi intinya singkatnya, Bandung tuh dia dulu ada krater yang besar, cekungan besar, isinya air, terus lama-lama hilang. Dan salah satu peninggalan dari proses ribuan jutaan tahun itu adalah kita tuh di Bandung harusnya punya banyak air. Makanya jalan-jalan di kota Bandung namanya Ci. Ci itu cai.
Cihamplas, Cihapit, apalah gitu. Nah, itu artinya menjelaskan kondisi airnya gimana di situ. Oh gitu, fun fact. Nah, terus banyak sumber mata air sekarang yang dulunya ratusan mungkin, puluhan sampai ratusan. Tapi sekarang tinggal nyisa seupil. Gitu. Nah, sekarang tuh kita udah nggak ada sumber mata air yang kita kalau motong tanah terus tiba-tiba dia keluar air gitu, nggak ada. Gitu. Jadi harus ngambil ke tanah dalam. Nah, Bandung itu udah kerasa di Bandung yang timur. Jadi kalau teman-teman kabupaten Bandung yang mepet Bandung Timur, Bandung Selatan itu pasti ngerti itu. Harus beli air. Daerah-daerah Kopo. Yang gerobak gitu ya. Bojong Soang itu. Wah, itu chaos lah kondisi airnya tanahnya karena di situ dari industri. Nah, itu tuh udah terjadi di Bandung. Jadi aku mikir kita harus cari tempat yang akses airnya bagus. Masalahnya PDAM Indonesia tuh jelek. Kebocoran pipanya 40-60% dulu aku belajar. Terus PDAM-nya tuh nggak nyampe ke semua tempat gitu loh. Kayak Jakarta. Jadi aku mikir ini tanahnya tuh harus bisa menyuplai air. Dan salah satu biar caranya bisa menyuplai air adalah dekat hutan. Jadi hutannya bisa bantu kita. Itu dia panjang ya perjalanannya sampai situ. Ribet ya. Orang sih nyari mana promo KPR Kayaknya paling murah. tadi dia kalau dengerin podcast barusan, ini apaan sih? Iya, tapi intinya kamu nonton shorts-nya aja. tapi Ya. tapi itu air gitu kan. Yang sisi lain ya kualitas air gitu ya. Makanya waktu kita kan pengen pakai galon. Iya, karena pengennya. mikroplastik. Iya, Biar karena ada mikroplastik. Tapi kita sampai ngetes ke lab kan. Harapannya sih Itu juga kebiasaan itu. Iya, akhirnya orang-orang mah kalau bikin rumah, isi rumah pasti awal pasti AC dulu kan. Kita bahkan sampai sekarang nggak punya AC. Karena uangnya diberikan ke alokasi-alokasi lain. Salah satunya beli keramik water filter yang keramik. Nah, itu tuh tujuannya ya karena pengen biar bisa minum dari air yang udah dari keran, tinggal dituang dan difilter aja. Iya, di komplek rumah kita tuh nggak PDAM, jadi sumur yang bareng-bareng gitu loh. Jadi warga tuh sebenarnya udah ada kesadaran buat menjaga mata air itu. Kebetulan di komplek tuh kesadaran itu lumayan tinggi gitu. Tapi setelah dites, kita masih ada bakteri. Nah, ini tuh karena kita tes karena kita kan melakukan hal yang tidak biasa, yaitu memakai water filter keramik. Dimana kita sebenarnya nggak pernah ngetes galon kita sendiri kan kalau di rumah. Maksudnya kita percaya aja sama brand tersebut gitu. Tapi kan temuannya udah ada. Makanya. Temuannya kalau ada mikroplastik, ada senyawa-senyawa kimia yang leaching atau bocor gitu ya dari plastik ke air minumnya, udah ada gitu. Jadi kelihatan lah, nggak perlu kita juga nggak perlu ngetes banget ngetes karena kan kalau kamu lagi jalan di Jakarta pasti ada tuh sekali dua kali kita kelewat truk yang bawa galon air di tempat yang sangat panas dan tidak ditutup apa-apa. Ya itu kan sebenarnya biang keroknya plastiknya kehajar sama sinar matahari, sinar UV itu yang bikin plastiknya kayak lepas-lepas gitu kan. Yes. Nah yang aku suka liatin, ini juga kebiasaan aneh aku ya kalau soal ngurusin rumah, aku ngeliat ini kalau kita kan masih ada galon isi ulang. Galon isi ulang ini naruh galonnya di mana? Soalnya kalau lihat di warung-warung, misalnya jadi kalau lagi naik motor gitu lewat, kan tetangga-tetangga masih pakai galon kan. Ini benar-benar kebiasaan aneh. Ya aku ngeliatin kayak ini galonnya ditaruhnya di pinggir warung kena matahari atau enggak. Terus kalau truk juga kan suka ada yang bawa galon-galon gitu kan. Ini ketimpa diterjang sinar matahari dan sinar UV yang bikin mikroplastik lepas dan semua kimia-kimianya ini berarti dari sini nih. Iya. Jadi kan ngeri kan. Makanya nggak heran manusia yang tinggal di Indonesia, warga plus 62 itu tuh pemakan mikroplastik terbanyak. Ya dari air aja kita udah tercemar segitu masif gitu loh. Belum bakar sampah. Tambah plastik gitu. Ya seperti itulah. Jadi itulah teman-teman cerita Nupi kenapa alasannya kami pindah ke kabupaten karena kebiasaan aneh. Ya kebiasaan aneh itu muncul karena nyadar nih ini aku terutama ya di awal gitu, kita perlu nyari strategi karena kita duit nggak banyak gitu. Benar. Jadi nggak mungkin kita beli. Bagaimana caranya nih? Kita nggak mungkin beli gitu kayak beli air bersih selamanya, terus beli udara bersih, bayar ganti filter yang tadi di awal disebut aja. 750.000. Udah pusing gitu. 100.000 per bulan lebih kan berarti kan? Jadi kamu bayangin kita sekarang di Jakarta harus beli udara bersih. Dan ini kan pasti di kelas menengah ke atas ya yang bisa melakukannya. Iya, yang bisa beli air purifier. Iya, dan beli AC.
Padahal ini tuh hak kita loh, hak warga untuk punya udara bersih. Kita tuh jangan kayak bela-belain pemerintah. Ini udah salah. Tenang. Ini lagi masa tenang nih mau pilkada. Kata Pak Mulyono, tenang. Oke, siap. Baik, terima kasih. Itu aja dari kami hari ini. Semoga ini bisa menginspirasi pasangan-pasangan muda juga untuk memikirkan bukan cuma kayak oke, rumahnya harus estetik, oke, rumahnya harus ini itu lalala, harus ada ini ada itu. Enggak, kamu coba pikirin dulu masa depan kamu nanti gimana gitu. Ya, jadi memang tidak memungkiri mikirin KPR-nya aja udah pusing. Ya. Dan banyak teman-teman yang mungkin nggak punya kemewahan buat kerja remote kayak kita berdua. Iya, ada juga yang sandwich generation, ada juga yang pasti ada berbagai hal-hal yang sebenarnya menyulitkan untuk pindah kota. Nah, tapi ada beberapa hal mungkin dari obrolan kita hari ini bisa mulai kebayang, oh kalau air aku mau cari yang kayak gimana gitu caranya biar nggak kena mikroplastik. Terus kalau mau nyicil rumah, daerahnya mulai dipikirin gitu ya, sama pasangan terutama ya, yang mau nikah gitu. Terus kalau mau dapatin sayur yang sehat gitu, udah kebayang oh mungkin ini ada opsi-opsi taktik-taktiknya seperti apa gitu. Pasti akhirnya nggak sempurna, kenapa? Karena ini kerjanya pemerintah. Iya, jadi benar. Jadi sebenarnya walaupun kita tidak membenarkan semua orang harus kabur dari Jakarta. Karena kebetulan kita privilege-nya bisa kabur gitu. Tapi ini tuh sebenarnya masalahnya bukan masalah manusianya harus pindah dari Jakarta, tapi tata kota dari Jakarta itu sendiri yang harus kita bela gitu. Ya, kita harus harus kita benahi, harus kita pertimbangkan. Tapi itu urusan inilah, nanti kan mau pilkada bentar lagi. Semoga calon-calonnya memikirkan itu. Tapi take away tadi ya, semoga teman-teman bisa kebayang. Terus kita bisa bahas selanjutnya soal dampaknya mental health, terus juga soal krisis iklimnya sendiri ya. Tapi buat sekarang itu aja. Jangan lupa buat like. Dan jangan lupa follow kalau kamu dengerin di Spotify. Supaya nanti kalau misalnya kita ada episode baru, kamu bisa langsung dapat notifikasinya. Bye-bye. Bye-bye.